Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, hari ini Kiki sudah berada nih di kantor LPSE Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Kota Banjarmasin. Yang mana LPSE Provinsi Kalimantan sendiri merupakan salah satu bagian di dalam Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di samping Kiki nih sudah hadir nih Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, yaitu Bapak Insinyur Haji Amir Sahlan MS. Halo Bapak Amir, mic-nya Bapak. Halo Mbak Kiki. Iya, kabarnya gimana Pak BH? Baik, sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Amir, minta tolong dong sapa dulu sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Halo sahabat Bagimu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam pengadaan. Salam pengadaan. Oke, Pak Amir, sebelum kita bahas nih tentang pencapaian LPSE sampai dengan sekarang, Kiki mau tahu dong terbentuknya LPSE itu sendiri sejarahnya gimana tuh Pak? Baik Mbak Kiki, berbicara terkait dengan sejarah terbentuknya LPSE, ini tidak terlepas dari pengalaman empiris di lapangan. Nah, yang kita ketahui bahwa LPSE ini kan merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, yang tujuannya adalah untuk supaya pengelolaan anggaran itu, baik yang sumbernya dari APBD maupun APBN, dapat dikelola secara efektif dan efisien. Ya, kenapa demikian? Karena memang kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara kan terbatas, sementara kebutuhannya sangat besar. Besar, meningkat ya Pak ya? Ya. Terkait dengan hal ini, proses pengadaan barang jasa ini kan merupakan salah satu bagian dalam rangkaian proses pengelolaan anggaran, dan ini merupakan tahapan kritis dalam pengelolaan APBD maupun APBN. Dan biasanya ini merupakan tahapan kritis karena disinilah sering terjadi sumber kebocoran anggaran negara. Kalau kita melihat beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK, banyak di antaranya merupakan kasus yang berkenaan dengan pengelolaan barang dan jasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengadaan barang jasa perlu adanya beberapa pembenahan-pembenahan, baik itu dari sisi organisasi, SDM, regulasi, maupun dari sisi perbaikan perangkat atau tool yang digunakan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan LPP adalah dalam rangka reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang jasa adalah dengan melakukan penyempurnaan atau perbaikan perangkat, ya, terutama dalam hal pengadaan barang jasa melalui secara elektronik yang lebih kita kenal saat ini dengan LPSE. Ya, diharapkan dengan adanya LPSE ini nantinya pengelolaan pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan lebih mudah gitu. Oke, terus Pak? Menindaklanjuti hal tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, di mana pada pasal 111 ayat 1 itu disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota membentuk LPSE dalam rangka memfasilitasi para ULP dan pejabat pengadaan untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Oke, gitu ya sahabat Bagimu ya. Jadi awalnya terbentuk LPSE ini awalnya dari LKPP tadi ya Pak ya, sampai terakhir dengan diterbitkannya peraturan presiden yang mana isinya adalah kepala daerah gitu mungkin ya Pak dibentuk LPSE itu untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik gitu ya Pak ya. Makanya nih adalah lahir yang namanya LPSE gitu. Nah itu tadi kan sejarah terbitnya atau sejarah adanya LPSE secara umum gitu ya Pak Amir ya. Nah sekarang Kiki mau tanya nih, kalau terbentuknya LPSE sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan itu gimana tuh Pak?
Baik Mbak Kiki, kalau di Kalimantan sendiri LPSE ini terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 011 Tahun 2011 dengan sebutan unit LPSE. Oke, unit LPSE ya. Keberadaannya Terus? pun pada saat awal dibentuk itu masih berada di bawah Biro Perekonomian dengan masih bersifat ad hoc, di mana personilnya pun kita ambil dari beberapa personil dari dinas atau badan atau biro. Saya kira itu Pak Gigi. Berarti Pak ya, kita terkait nih masalah personil tadi yang Pak Amir sudah sebutkan bahwa personil itu diambil dari dinas atau SKPD terkait. Nah, ada nggak sih Pak sebenarnya kualifikasi nih agar si personil tadi itu bisa kita pekerjakan lah bahasanya atau dia bekerja di unit LPSE? Jadi mungkin kita luruskan dulu ya terkait dengan personil ini. Jadi sebenarnya bukan kita mengambil ya, tapi kita mengusulkan kepada dinas atau badan yang memiliki penambahan personil yang memiliki kualifikasi untuk kita perbantukan bekerja di LPSE. Adapun kualifikasi yang kita inginkan itu adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, terutama yang menguasai pengelolaan aplikasi, khususnya aplikasi SPSE. Wah, gitu sahabat bagimu. Jadi intinya adalah personil yang bekerja di unit LPSE ini nggak sembarangan personil ya Pak Amir ya, karena mereka adalah orang yang bisa gitu atau orang yang ahli di bidang aplikasi khususnya adalah SPSE gitu ya Pak Amir. Oke, kita lanjut nih Pak Amir. Nah, tadi kan Pak Amir mengatakan bahwa sejarah lahirnya LPSE di Provinsi Kalimantan Selatan itu kan awalnya di bawah tanggung jawab dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu kenapa nih Pak bisa sampai sekarang nih ada di bawah Biro Pengadaan Barang dan Jasa gitu. Nah, otomatis pasti di dalamnya ada terjadi perubahan struktur ya kan ya Pak ya. Bisa dijelasin nih Pak ke sahabat bagimu nih. Baik Mbak Kiki, memang tadinya di awal-awal pembentukan ya tahun 2011 ini LPS ini kan berada di bawah Biro Perekonomian. Iya, Biro Perekonomian Setda Prof. Kasel. Ya, kemudian seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2017 itu terjadi beberapa perubahan nomenklatur khususnya di biro-biro. Jadi khusus di biro sendiri ada dibentuk biro yang namanya Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, di salah satu bagian dari biro inilah adanya LPSE. Nah, ini mengakomodir surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 356 garis miring 4429 garis miring SD tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017. Dengan adanya LPSE di bagian Biro Perlengkapan dan Layanan Barang dan Jasa, maka secara kelembagaan kita LPSE sudah bersifat permanen. oke, sudah tidak ad hoc lagi, berarti gitu ya Pak Amir ya. Oke. Kemudian pada tahun 2018 ini kan ada penyamaan kelembagaan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2018. Nah, di situ mengamanatkan agar supaya semua UKPBJ ini diseragamkan gitu loh. Jadi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu mengamanatkan agar semua daerah membentuk UKPBJ. Nah, Semua daerah membentuk semua daerah UKPBJ. Oke. Adapun kelembagaannya itu nanti tergantung skor yang diperoleh. Apakah dia nanti akan berbentuk biro, apakah nanti berbentuk badan sendiri, apakah berbentuk dinas, tergantung skor yang dihitung oleh kita. Nah, alhamdulillah untuk di Provinsi Kalimantan Selatan kita memiliki skor yang cukup untuk membentuk biro dengan nomenklatur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu bagi kita. Oke, jadi sahabat bagimu, kenapa gitu ya tadi kok awalnya di bawah tanggung jawab dari Biro Perekonomian gitu, tapi karena terjadinya perubahan nomenklatur ya Pak Amir ya.
di 2017 yang mana dulunya nama Biro Pengadaan Barang Jasa itu adalah Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa gitu. Kemudian di tahun 2020 berganti nama lagi ya Pak Amir ya, menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan gitu sahabat bagimu. Nah lanjut nih Pak, tadi kita sudah membahas tentang sejarah gitu kan, terbitnya LPSE sampai dengan tiba-tiba nih ada merupakan salah satu bagian di Biro Pengadaan. Nah sekarang Kiki mau tanya, apa saja nih Pak prestasi atau penghargaan yang sudah diraih LPSE selama ini? Kalau kita berbicara selama ini artinya adalah sejak berdirinya ya Pak ya. Nah sejak berdirinya LPSE sampai dengan di tahun 2021 gimana tuh Pak? Baik Mbak Kiki, terkait dengan apa saja capaian kinerja yang kita raih oleh LPSE Kalimantan Selatan. Memang ya sejak berdiri sampai dengan saat ini alhamdulillah cukup banyak penghargaan yang kita peroleh. Pada tahun 2014, 2015 sampai 2016 dan 2019 kita secara berturut-turut mendapat penghargaan dari LKPP berupa National Procurement Award dari LKPP dengan kategori peran LPSE provinsi. Waduh, keren banget nih sahabat bagimu ya kan. Prestasinya LPSE Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah meraih penghargaan nih 4 tahun ya Pak, 4 kali gitu di tahun 2014, 2015, 2016 dan terakhir di tahun 2019 yaitu penghargaan National Procurement Award kategori peranan LPSE gitu. Nah sekarang Kiki mau tanya lagi Pak, peranan LPSE apa nih yang kok tiba-tiba kok bisa sampai 4 kali nih, keren banget nih Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi begini ya, alhamdulillah kita berkat dukungan pimpinan ya dan komitmen yang tinggi dari pimpinan kita dapat melakukan pembinaan yang cukup intens ke kabupaten kota terutama LPSE-nya, dan ini semua kita raih berkat dukungan juga dari kawan-kawan LPSE di kabupaten kota. Jadi peran di sini maksudnya peran pembinaan kita terhadap kawan-kawan LPSE di Oke, artinya adalah peran LPSE Provinsi Kalimantan Selatan terhadap LPSE kabupaten kota yang dibawahinya. Mungkin gitu ya Pak ya. Oke. Nah selain itu Pak, selain kategori peran LPSE Provinsi Kalimantan Selatan, ada lagi nggak Pak penghargaan yang diperoleh nih dari LPSE Provinsi Kalimantan Selatan? Baik, jadi begini ya, kita selain mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari LKPP, kita juga mendapatkan penghargaan National Procurement Award kategori Kepemimpinan Penerapan Standar LPSE 2014. Nah, jadi kenapa ini kita peroleh? Karena kita di LPSE ini kan ada kewajiban nih, setiap LPSE se-Indonesia itu ada kewajiban untuk memenuhi 17 standar. Oke, harus memenuhi 17 standar. Wajib ya Pak ya hukumnya nih. Iya. Oke. Nah, alhamdulillah kita bersama-sama 3 kabupaten lain ini pada tahun 2018 sudah memperoleh 17 standar, sudah memenuhi 17 standar. Nah, karena dapat memenuhi 17 standar kita mendapatkan penghargaan dari LKPP. Wow, keren banget nih prestasinya ya kan. Terus Pak gimana? Jadi 3 kabupaten yang mendampingi kita itu adalah Kota Banjarbaru, kemudian Kabupaten Kota Baru, dan satunya lagi dari Kabupaten Tanah Laut. Oke, ada Provinsi Kalimantan Selatan, ada Kabupaten Tanah Laut, ada Kabupaten Kota Baru, dan yang terakhir adalah Kota Banjarbaru, gitu ya Pak ya. Yang sama-sama mendapatkan penghargaan yang sudah memenuhi 17 standarisasi yang diwajibkan oleh LKPP. Begitukah Pak Amir? Jadi yang mendapatkan penghargaan yang bareng sama kita adalah Kota Banjarbaru. Oke, Kota Banjarbaru. Kalau Kota Baru itu mereka kebetulan di awal-awal penilaian oleh LKPP mereka lebih dulu mendapatkan 17 standar. Wow. Oke. Jadi karena dia sudah memenuhi 17 standar. Sudah memenuhi 17 standarisasi yang diwajibkan tadi ya Pak ya. Artinya kalau ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini berjumlah 13 kabupaten kota, kemudian baru 3 ya Pak ya, berarti ya baru 3 kabupaten kota nih yang memenuhi 17 standar ya. 4 sama kita karena kita provinsi gitu. Nah yang 13 tadi berarti 3 ya Pak ya. Nah lalu sisanya bagaimana nih Pak? Apakah ada perkembangan dari sisanya tadi? Apakah apa ada kendala gitu Pak? Kok sampai sekarang nih gitu sahabat bagimu belum bisa memenuhi kewajiban untuk 17 standarisasi tadi?
Baik, memang untuk pemenuhan 17 standar ini memang agak agak sulit ya. Kalau kita katakan sulit ya sulit, kalau kita katakan mudah ya mudah. Karena memang sangat tergantung dari komitmen pimpinan, Bu. Jadi kalau kita evaluasi berdasarkan hasil evaluasi yang kita laksanakan dari beberapa kabupaten yang belum memiliki 17 standar itu adalah kendalanya ya Bu ya. Mereka masih belum memenuhi standar 9, 10, 11 itu terkait dengan keamanan perangkat. Ini biasa yang kendalanya di standarisasi yang 9, 10, 11 ini yang agak keamanan perangkat ya Pak ya, yang menjadi kendala di setiap kabupaten kota. Oke. Nah seandainya itu bisa terpenuhi, insya Allah standarisasi yang lain itu bisa dengan mudah dicapai Bu. Oke, ada harapan mungkin Pak yang bisa disampaikan? Rata-rata kabupaten yang belum memenuhi standar ini mereka masih mentok di 12 standar. Jadi standar 1 sampai 12. Nah, 5 standar ini yang kendalanya terkait dengan keamanan perangkat. Terutama berkaitan dengan ruang servernya sendiri, itu yang masih belum bisa disiapkan oleh kawan-kawan dari kabupaten kota. Nah, harapan kami sih kepada kabupaten kota, terutama kepada pimpinan daerah agar bisa lebih intens memperhatikan LPSE ini. Tanpa adanya komitmen dari kepala daerah, rasanya agak sulit pencapaian 17 standar ini bisa diraih gitu. Oke, gitu ya. Kami menghimbau nih kepada semua pimpinan gitu ya Pak ya di kabupaten kota, yuk support yuk gitu LPSE-nya gitu agar bisa memenuhi kelengkapan dari 17 standarisasi tadi ya Pak ya, karena kan sudah memenuhi rata-rata 1 sampai 12 ya Pak ya. Nah gitu. Oke, Kiki mau tanya lagi nih Pak ya. Apa ada nih Pak? Kan tadi kita sudah menyebutkan ya prestasi dari LPSE sendiri. Nah, ada nggak sih Pak peranan atau berpengaruhnya gitu LPSE ini ke dalam sebuah biro pengadaan barang dan jasa? Karena kan kita mengingat nih prestasi kita luar biasa gitu kan LPSE nih. Pastinya support banget buat biro. Ada nggak Pak mungkin prestasi atau pengaruhnya gitu buat biro PBJ sendiri? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh LPSE tentunya tidak bisa dipisahkan dari biro pengadaan barang jasa secara keseluruhan. Nah, kita ketahui bahwa di biro pengadaan barang jasa ini kan ada kewajiban untuk mencapai tingkat kematangan level 3. Nah, tingkat kematangan level 3 ini tidak akan bisa diraih kalau LPSE-nya tidak memenuhi 17 standar. Artinya perannya sangat besar Bu. Artinya kita saling mendukung lah. Nah, jadi dengan terpenuhi 17 standar, insya Allah semua variabel yang dibutuhkan di dalam pengisian tingkat kematangan level 3 tadi itu bisa dipenuhi. Nah, sehubungan dengan itu pula maka kita dengan kerjasama tim yang bagus, Biro Pengadaan Barang Jasa mendapatkan penghargaan National Procurement Award terkait dengan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa. Kemarin diserahkan langsung oleh Kepala LKPP dan yang menerima langsung Gubernur Kalimantan Selatan. Alhamdulillah nih sahabat bagimu, yang mana kalau kita berkaitan ya Pak ya, Biro PBJ sendiri itu kan punya 3 bagian. Salah satu bagiannya adalah LPSE. Ketika kita ingin mengunggulkan atau Biro PBJ ini ingin menjadi yang terdepan, otomatis harus ada kerjasama nih dari ketiga bagian ini tadi ya Pak Amir ya. Tapi karena kita nih mau naik ke level 3 pada saat itu, yang mana memang sangat didukung atau disupport sekali dari pemenuhan 17 standarisasi yang diperoleh oleh LPSE, sehingga naik nih nilainya gitu sahabat bagimu. Akhirnya kita bisa naik ke level 3 dan mendapatkan penghargaan gitu ya sebagai pusat keunggulan pengadaan. Wow, luar biasa nih Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Nah Pak, untuk memberikan kenyamanan gitu Pak ya kepada pengguna SPSE, nah hal apa nih Pak yang sudah dilakukan LPSE Provinsi Kalimantan Selatan? Terkait dengan kenyamanan pengguna Bu, kita yang namanya sifatnya pelayanan, tentunya kita berupaya untuk memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna, baik itu pihak ketiga dalam hal ini penyedia jasa, baik SKPD maupun para Pokja. Nah, sebagai contoh umpamanya saat ini kita sudah melakukan renovasi terkait dengan ruang bidding Bu. Ruang bidding ini fungsinya untuk memfasilitasi para penyedia untuk melakukan input atau registrasi perusahaannya gitu Bu.
Nah, sebagai contoh apa saja yang kita perbaiki, seperti mebeler sudah kita siapkan dengan cukup bagus, terus AC kita lengkapi, terus sarana prasarana terkait dengan PC dengan spek yang cukup mumpuni lah sudah. Nah, itu. Kemudian untuk kenyamanan dan keamanan data kita juga sudah melakukan perubahan atau perbaikan dari server yang lama sudah kita kita ganti dengan server yang baru. Nah, juga untuk keamanan juga kita juga sudah menempatkan backup server, Bu. Itu ada di Telkom Jatinegara, ada juga backup server yang di Bali, di Telkom Bali. Kemudian terkait dengan kenyamanan kelompok kerja, Bu, kita juga sudah memberikan fasilitas terkait dengan penyediaan laptop di masing-masing kelompok kerja. Nah, terus yang yang tidak kalah pentingnya juga, kita juga untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan jaringan, kita juga selain berkontrak dengan Telkom, kita juga melaksanakan kontrak dengan Icon Plus. Nah, dengan harapan jaringan yang sediakan itu bisa memperlancar kinerja Biro PBJ secara umum, terutama bagi Pokja yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Terus yang terakhir, Bu, yang kita lakukan saat ini pada tanggal 29 Agustus kemarin, kita sudah melakukan update, Bu, terkait dengan SPSE versi 4.4 yang sebelumnya versi 4.3. Nah, di mana SPSE versi 4.4 ini memang agak mempermudah lah untuk proses pengadaan barang jasa. Oke, jadi sahabat bagimu nih, sekedar informasi ya buat sahabat bagimu yang ada di rumah nih, bahwa sekarang Kiki dan Pak Amir ini sedang berada di ruangan bidding room ya Pak ya. Dibilangnya adalah ruang bidding room ya Pak ya. Nah, nih ya, yang mana semua sudah difasilitasi oleh LPSC Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya dengan support dari pimpinan Biro PBJ juga ya Pak Amir ya. Gitu. Nah, tadi Kiki mau bahas lagi nih Pak, yang terakhir tadi Pak Amir sudah menyebutkan bahwa ada update nih, mulai dari fitur SPSE 4.3 kemudian ke 4.4 gitu. Nah, Pak, Kiki tuh dapat informasi loh Pak, katanya nih ya, ada SKPD kemudian ada penyedia yang belum familiar nih dengan fitur baru ini nih 4.4, kemudian akhirnya mereka mengalami kesulitan gitu Pak dalam proses pengadaan barang dan jasa. Gimana tuh Pak, bisa dijelaskan Pak? Baik Mbak Kiki, memang wajar ya adanya perubahan sistem aplikasi dari versi yang lama ke versi yang baru. Tentunya perlu beberapa penyesuaian, terutama terkait dengan penginputan e-kontrak. Itu mungkin SKPD masih mengalami kesulitan. Tapi sebenarnya kalau memang mereka kesulitan bisa kita bantu kok. Nanti bisa dihubungi pihak desk kami. Insya Allah tuh bisa teratasi dengan cepat lah. Oke, tapi Pak, kedepannya kita akan mengadakan sosialisasi nggak nih untuk mungkin SKPD, penyedia, yang mungkin mengalami kesulitan tadi nih Pak dengan fitur kita yang terbaru? Iya, rencananya kita akan adakan sosialisasi nanti Bu. Apakah nanti kita lihat kondisi lah, apakah kita melalui online, apakah nanti kita tatap muka langsung, kita lihat lah kondisinya Pak. Oke, jadi sahabat bagimu mungkin nanti ada SKPD nih atau penyedia yang menyaksikan tayangan ini ya Pak Amir ya, dan mungkin juga mengalami kesulitan yang serupa, kalian bisa saja langsung datang ke kantor LPSC Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Banjarmasin, dan kalian bisa tanya-tanya di sini gitu, karena di sini juga ada admin yang bisa membantu menjelaskan gitu ya masalah kalian. Nah, kalau tadi bertanya masalah sosialisasi dan lain-lain akan kami kerjakan, nanti akan dilakukan ya Pak Amir ya. Tapi nanti tunggu ya gitu. Nah Pak, tadi kan kita sudah bahas fitur ya kan. Nah kemudian Kiki mau tanya lagi nih, terkait dengan tender yang dilakukan dengan menggunakan SPSE, apakah ada Pak penghematan yang diperoleh sampai dengan saat ini? Kalau kita berbicara saat ini tentu dari terbitnya atau berdirinya LPSE sampai dengan tahun 2021, gimana tuh Pak? Baik, memang tujuan dibentuknya LPSE ini, terutama pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik, itu diharapkan memang terjadinya efisiensi Bu, terutama efisiensi anggaran. Jadi kalau kita melakukan perhitungan itu ya memang ada semacam efisiensi ya, mulai dari sejak berdiri sampai dengan sekarang itu kurang lebih 800 miliar Bu.
Jadi kalau kita rata-ratakan per tahunnya kita mendapatkan efisiensi anggaran kurang lebih di angka 70 sampai 80 miliar. Waduh, setiap tahun tuh Pak? Iya, setiap tahunnya. Wah, berarti kalau sampai dengan sekarang tahun 2021 sebesar apa tuh Pak? Kurang lebih 800 miliar, Bu. Wah, uang semua tuh sahabat bagimu. Oke, nih Pak, Kiki kepo nih kalau sudah berbau-bau uang ya kan. Nah, sedangkan Pak dari dana silpa itu sendiri gitu kan, peruntukannya itu buat apa sih Pak? Jadi sebenarnya dana silpa ini ya, sisa lebih anggaran ini jika ada ya, itu nanti kita kembalikan ke daerah yang nanti akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan baik itu di APBD perubahan maupun di tahun berikutnya. Oke, jadi dana silpa itu tuh bukan untuk apa-apa nih Iya. sahabat bagimu ya Pak Amir ya, nanti kepo lagi, aduh jangan-jangan dimakan nih, enggak gitu ya, Iya. dikembalikan lagi ke daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang nanti akan dipakai untuk kegiatan berjalan di tahun berikutnya gitu ya Pak ya, entah mungkin APBD gitu ya, atau nanti di perubahan gitu ya Pak Amir ya. Aduh sudah selesai nih Pak keponya Kiki nih tentang pencapaian LPSE sendiri gitu. Pak Amir terima kasih banyak. Mungkin kita tos dulu nih Pak Amir. Oke, Pak Amir terima kasih ya sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bisa berbagi informasi nih seputar pencapaian LPSE Provinsi Kalimantan sendiri. Ya, semoga bermanfaat ya Pak ya buat sahabat bagimu yang mendengarkan. Oke. Sahabat bagimu, selesai sudah nih bincang-bincang Kiki hari ini bersama Bapak Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yaitu Bapak Insinyur Haji Amit Sahlan MS. Nah, semoga bermanfaat ya buat kalian. Oh ya, terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya biar kalian tidak ketinggalan semua informasi dan ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, tulis juga dong di komen di bawah nih kalian kira-kira mau bahas tentang apa seputar pengadaan barang jasa. Oke? Oh ya, bantu share juga dong ke teman-teman kalian. Oke? See you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa pasti bisa. Bagimu Podcast.